kemana aja sih? Satu harian gak kelihatan loh. Kalau kamu emang gak bisa telepon Mami, ya at least kamu kirim message dong ke Mami. Ini Mami lagi ngomong loh sama kamu. Harusnya kamu pay attention ke Mami. Ini sama sekali kamu gak dengerin Mami. Tunggu. Kamu makin ngelunjak ya kalau Mami lagi ngomong. Mami duluan yang gak nganggep aku. Mami kan selalu nyalain aku terus kan? Ya gimana Mami gak nyalain kamu sih, Revan? Hah? Padahal Mami kasih tugas itu gampang banget. Cuman betulin handphone. Tapi gagal kan? Dan kamu tahu, handphone itu penting loh buat Mami. Itu bukti, Revan. Supaya Mami bisa jatuhin si Sukma. Nyatanya, gagal kan? Kan? Baru juga aku ngomong. Udah disalahin lagi aja. Revan, kamu itu anak Mami satu-satunya, Revan. Ya, kalau Mami tuh suka nyuruh kamu atau marahin kamu, itu karena Mami mau kamu tuh dianggap sama orang-orang yang ada di rumah ini. Mami kepingin kamu itu jadi anak yang hebat. Jadi sekarang menurut Mami, aku nggak hebat. Ya gimana bisa hebat sih, Revan? Sukma aja bisa ngelabuin kamu. Revan, Mami mau kamu itu jadi anak yang mandiri. Satu aja, Mami pengen kamu itu jatuhin langit. Dan asal kamu tahu, yang pantas mewarisi keluarga Wiratama yaitu kamu. Mami mau kamu tuh dianggap sama orang-orang di luar sana. Masa Mami seperti itu kamu nggak ngertiin sih perasaan Mami? Bener-bener anak kurang ngajar. Makin lama itu orang nggak bisa diatur. Ngelunjak lagi sekarang. Apa-apaan sih kamu? Hah? Lancang banget kamu ya? Kamu nyari salah dan nyari kelemahan aku kan? Kamu kan yang punya ide terapi buat cucu saya? Hah? Pasti itu ide kamu. Ya kan? Ngaku kamu. Bisa-bisanya kamu manfaatin Yasmin. Dasar licik. Kamu mau gagalin rencana pernikahan Langit dan Luna dengan cara kotor kamu kan? Cara kotor kamu bilang? Lebih kotor mana? Lebih kampungan mana? Hah? Lebih licik mana? Norak tau gak trek kamu? Pakai ngaku-ngaku mamanya Revan lagi. Ke tempat servis handphone. Aduh, kamu tuh ya terus aja ributin HP. HP yang mana sih? Buktiin kalau saya yang ngambil HP-nya. Mana buktinya? Hah? Tunjukin sini. Jelas-jelas orang itu bilang kalau kamu yang ngambil handphone saya dan pakai KTP-nya Revan. Kamu tuh ya saya kasih tahu ya. Kamu tuh benalu, tau nggak? Numpang hidup bertahun-tahun sama saya. Kerjaan kamu itu cuma hasut sana sini. Kamu jangan seenaknya ya maki-maki Mami. Sampai berani mukul lagi. Saya nggak akan segen untuk mukul balik kamu, Nek. Udah berani kamu sama saya. Mau main tangan? Saya ladenin sampai kapanpun. Bisanya kalian itu main keroyokan. Buktikan kalau saya ngambil HP itu dari tempat servis. Mana buktinya? Ayo tunjukin sekarang. Jelas-jelas orang itu bilang kamu yang ngambil handphone saya. Pakai KTP Revan lagi. Nggak guna omongan orang. Bisa aja kan orang itu dibayar sama kamu untuk fitnah saya. Buktiin kalau saya yang ngambil. Lagian kalau bukti itu CCTV atau foto. CCTV? Iya. Nggak ada kan CCTV-nya?
Mana dompet kamu? Sini ada. Sini dompet kamu. Sih. Kalau mau cari bukti, itu pasti ada. KTP-nya Revan ada sama kamu. Mi, ngapain sih cari KTP aku di Nenek Sukma? Kamu gimana sih nggak bisa mikir, ah? Udah jelas sama dia yang ngambil KTP kamu. Ngaku nggak kamu? Ya juga ya, Mi. Pantes aja. Kemarin tuh aku nyari KTP aku di dompet nggak ketemu. Padahal aku butuh banget buat ngurus M-Banking. Ngomong sih gampang, buktiin aja. Mana dompet kamu? Oke, kita buktiin. Revan, mana dompet kamu? Sini dompet kamu. Aduh. Dompet aku ketinggalan di mobil lagi, Mi. Ya ambil cepetan. Awas ya, kalau sampai nggak ada, aku obrak-abrik tuh kamar kamu. Aku bongkar semuanya. Silakan aja. Mi, ini dompet aku. Loh, ini KTP aku, Mi. Kata kamu nggak ada KTP-nya. Gimana sih? Mi, kemarin tuh aku nyari KTP aku di dompet, nggak ketemu, Mi. Tapi, kenapa sekarang ada di dompet aku ya? Hei, awas ya, maling! Gimana? Sekarang udah jelas kan? Makanya jangan asal nuduh, ya. Dasar. Kotor banget permainan kamu, tau nggak? Kamu. Salah dari Aduh. Revan, kamu ngapain? Dorong Mami. Tunggu kamu sini. Kurang ajar kamu ya. Senjata makan tuan kan kamu? Bener-bener gak tahu diri kamu. Karma kamu, Sukma. Dan sekarang saatnya aku akan balas semua perbuatan kamu. Kurang ajar kamu. Cukup, Tante. Neni nggak apa-apa kan? sakit tadi. Tadinya tuh dijorokin terus mau dipukul lagi tadi. Dikeroyok sama mereka. Aduh sakit lagi. Aduh sakit. Tante, kenapa sih harus kasar ini? Nggak bisa kalau ada masalah dibicarain baik-baik. Lo kenapa nyalain nyokap gua? Tuh, nenek lu yang mulai duluan kurang ajar sama nyokap gua. Nggak mungkin Langit. Nenek tuh kurang ajar sama mereka. Mereka tuh fitnah nenek. Aduh sakit banget. Mulut kamu benar-benar berbisa, Sukma ya. Hah? Kamu nggak pernah ngomong tentang kenyataan dan kebenaran. Kamu balikin semuanya. Kamu yang fitnah Mami. Van, cukup ya.
Lu mau apa? Ngajak ribut, hah? Gue tuh nggak takut ya sama lo. Maju lu sini. Stop. Udah. Stop. Udah ya, aku usah lihat mereka. Ayo. Aduh. Ayo. Sini lo, cemen. Revan, udah Revan. Gak usah kamu kotorin tangan kamu. Bukan kayak gitu cara mainnya. Nenek nggak apa-apa kan? Tante Sandra ada nyakitin nenek? Pastinya ada. Mereka tuh keroyokin nenek, Sandra sama anaknya. Nenek tuh dorong, terus dijambak. Sakit Langit. Ibu ada apa sih tadi kok kayak ada ribut-ribut gitu? Ya siapa lagi yang suka bikin keributan di rumah ini? Kalau bukan si Sandra sama anaknya. Ya ampun Ibu, ribut sama Cassandra lagi. Kenapa sih Bu? Tiap hari mesti ada ribut. Dia itu nuduh ibu maling. Gimana ibu nggak kesel? Sakit hati dong dituduh kayak gitu ibu. Ibu kan tahu Cassandra memang kayak gitu dari dulu Bu. Ibu nggak usah selalu nanggepin dia. Udahlah Bu, nggak usah ada ribut-ribut lagi. Toh kita semua juga nggak akan ada yang percaya kalau ibu tuh maling. Ya kan Langit? Yasmin, kok kamu malah belain dia sih? Hah? Harusnya yang dibela itu ibu, bukannya dia. Kamu tuh gimana sih, ngaco ya? Ya aku tuh cuma nggak mau kita semua ribut terus. Mah, Nek, udah dong. Jangan diterusin lagi ribut-ributnya. Ya udah Langit, kamu nasihatin mama kamu itu. Kasih tahu gimana cara bersikap sama kita. Bukannya dia malah ituin Sandra. Aku nggak mau memihak siapapun. Aku nggak ngebelain mama, aku juga nggak ngebelain nenek. Hari ini udah cukup berat. Jadi please jangan ditambah lagi. Capek aku. Ya udah, sekarang kamu istirahat aja dulu ya. Iya, Mah. Aku kamar dulu. Yasmin, dengar ibu dan ingat ya. Yang harusnya dibela itu ibu. Jangan sampai kamu ngebela si Sandra ya. Karena ibulah yang melahirkan kamu. Iya, maaf ya Ibu. Ingat, Ibu tenang dulu ya. Udah, jangan marah-marah. Yasmin pamit ke kamar ya. Ya Allah, kamu kenapa sampai demam begini sih, Nak? Pasti tangan kamu sakit banget ya. Bu, Renata kenapa ya? Harusnya kalau sakit di tangan nggak sampai demam kayak gini, Bu. Apa jangan-jangan lukanya infeksi? Mas, kita bawa Rena ke dokter ya, Mas. Kasihan Renata. Om, kalau kita bawa ke dokter, itu kan butuh biaya. Dan kita kan lagi nggak punya uang sama sekali. Lagian ini juga udah malam banget. Kelihatannya sih masih demam tinggi ya, Bu. Tapi pas aku cek lukanya emang gak ada infeksi atau apapun kok. Rena, kamu yang kuat ya, Nak. Ibu nggak mau kamu kenapa-napa. Pak, Bu, mending kalian berdua istirahat aja ya. Biar Fajar yang jagain Rena di sini. Fajar,
Gimana ibu bisa istirahat kalau keadaan Rena seperti ini? Ibu tenang aja, Bu. Kan ada Fajar di sini. Kalaupun Rena nanti panasnya makin parah atau makin sakit, Fajar pasti kompresin kok biar turun panasnya, Bu. Fajar benar. Kamu juga butuh istirahat. Renata juga pasti nggak mau kalau kamu juga sakit. Udah, nanti gampang jagain Renatanya gantiin aja kita. Sekarang kamu istirahat aja dulu. Yuk, udah malam. Nah Fajar, nanti kalau Rena demamnya belum turun-turun, kamu kasih tahu ibu ya. Masih panas banget lagi. Semoga cepat turun panasnya ya, Rena. Rena, kenapa? Ada yang sakit? Tangan kamu sakit lagi ya, Rena? Tangan aku, Jar, sakit banget. Terus rasanya panas banget. Sini. Pelan-pelan. Gimana? Udah enakan belum? Iya, udah mendingan. Ya udah, kamu balik istirahat lagi ya.